Pak Tua bilang orang kota itu tahu aturan. Begini aturannya. Hentikan mobilnya. 2 kaki mengejar 4 roda. Sampai badanku basah kecipratan air semua. Bayar biaya cucinya 300. Jangan berhenti. Presdirsu, serahkan dokumen proyek Chengnan sekarang juga. Kalau tidak, disinilah kuburanmu hari ini. Pulang dan beritahu Han Chengze, proyek itu milik grup Su. Dia tidak akan bisa merebutnya. Habisi dia, serang. Tunggu dulu, kau ini siapa? Mobilnya nyipratin air ke seluruh badanku. Ganti rugi 300-nya belum dibayar. Kalau kalian membunuhnya, kepada siapa aku harus minta uang? Hahaha. Orang udik dari mana ini? Hahaha. Cuma demi 300 berani menghalangi jalan. Hajar dia.再动一下，下一刀就不是车门了。三妹，你救了我，这些都给你。 Biaya cucinya 300, menyelamatkan orang itu gratis. Siapa namamu? Kuting Chuan. Jadilah pengawal pribadiku, gajimu 200.000 sebulan. Makan dan tempat tinggal ditanggung. Tidak mau. Menurutmu kurang? Bukan masalah uang. Aku masih harus mencari seorang tunangan yang belum pernah kutemui untuk membatalkan pertunangan. Gak ada waktu buat kerja padamu. Iya apa namanya? Suwantang. Akulah Suwantang. Betulan sekali. Tinggal tanda tangan dan pertunangan kita batal. Cuma butuh tanda tangan saja. Kamu tidak berniat mengingkarinya, kan? Surat pertunangan ini harus diperiksa dulu. Hei, pengantar makanan, masuk dari pintu belakang sana. Aku kesini untuk membatalkan pertunangan. Beraninya datang ke keluarga Su buat membatalkan pertunangan. Orang ini pasti sudah gila. Pernikahan. Minggir. Kalau kau sampai cedera, aku tidak mau ganti rugi, ya. Sombong sekali kau. Wantang, kudengar kau diserang di jalan. Aku sengaja datang untuk menjengukmu. Pembunuh bayaran itu. Kau yang mengirimnya kan? Kau pasti tahu jelas soal itu. Tidak ada buktinya. Sebaiknya jangan asal bicara. Proyek di wilayah selatan sudah dihentikan. Asalkan kau mau menikah denganku, keluarga Han akan segera menyuntikkan dana 3 miliar. Wangi juga. Kau pikir kau ini siapa? Tunangannya. Tapi sebentar lagi bukan. Aku kesini untuk membatalkan pertunangan kami. Pria sepertimu mana pantas bertunangan dengan Wantang? Bio, lemparkan dia keluar. Baik. Berlututlah yang benar. Surat pertunangan itu memang asli. Kalau begitu, suruh saja dia menandatanganinya sekarang. NHH, batal tunangan tidak masalah, tapi tunggu 90 hari lagi. Kakek, kenapa begitu? 15% hak suara atas namaku. Sudah kumasukkan ke dalam dana perwalian pertunangan, dalam 90 hari ke depan. Hanya jika kau dan Kuting Chuan menandatanganinya bersama, barulah hak suara ini bisa menjadi milikmu. Kalau kalian membatalkannya sekarang, hak suara itu akan otomatis jatuh. Tangan paman keduamu, Su Ming Chuan. Urusan perusahaan keluarga kalian tidak ada hubungannya denganku. Selama 90 hari, jadilah pengawal pribadiku. Berpura-pura jadi tunanganku. Setelah 90 hari, aku sendiri yang akan menandatangani surat pembatalan pertunangannya. Gaji, bulanan 200.000, dibayar penuh, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Boleh. 2 lauk daging dan 1 sayur. Makan sepuasnya. Arah barat laut, 420 meter, lantai 12. Bagaimana kamu bisa tahu? Arah angin, lintasan peluru, dan sudut tembakan. Kebetulan aku juga melihatnya. Kuting Chuan. Xuan Ying, ternyata kau belum mati. Mana orangnya? Kabur. Kamu kenal tanda ini? Tidak kenal. Mungkin cuma hobi pribadi si pembunuh.
3 kali makan sehari, 2 lauk daging dan 1 sayur. Porsinya tidak boleh dikurangi. Kerja keras tidak masalah, tapi urusan makanan tidak boleh asal-asalan. Mulai hari ini, kamu tinggal di vilaku. 2楼是私人区域，不准上去，不准乱动我的东西，不准在公司打人。别人先动手呢？报警，等警察来了，我都凉了。那也不准下重手。谁装的？还不止一个。 Airnya beracun. Racun apa? Jenis yang bereaksi lambat kalau diminum sedikit setiap hari. 3 bulan kemudian jantung akan gagal berfungsi. Saat itu tiba, semua orang akan mengira kamu mati karena kelelahan. Siapa yang mengutusmu? Raja Naga. Ternyata kau benar-benar turun gunung. Siapa Raja Naga itu? Nama yang kugunakan saat main game dulu. Kamu pikir aku gampang ditipu? Hook. Ia menyuruhku untuk memberitahumu, tua bangka itu ada di tangannya. Siapa si tua bangka itu? Guruku. Target dikonfirmasi. Tuan Naga sudah masuk ke dalam permainan. Paman kedua mengadakan rapat dewan darurat. Cheng Ze juga datang. Mereka mau memanfaatkan proyek kota selatan. Mesa sedang terhenti untuk memecat Anda. Kembali ke perusahaan. Aku juga ikut. Rapat dewan bukan tempat untuk berkelahi. Tenang saja, selama mereka tidak main tangan, aku akan bicara baik-baik. Suantang, matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Menjabat belum genap 2 tahun. Pertama, kamu diburu pembunuh bayaran, lalu proyek terhenti. Sekarang bahkan bank sudah mulai membatasi pinjaman. Kamu sudah tidak pantas lagi menjadi presdir. Keluarga Han bisa menyuntikkan dana 3 miliar, syaratnya cuma 1. Suantang harus membatalkan pertunangannya dan menikah denganku. Kau mengirim orang untuk membunuhku. Sekarang kau malah berpura-pura jadi penyelamat. Cihki. Mana buktinya? Siapa yang membiarkan satpam masuk? Grup Su. Tuan Muda Han berpesan, kalau datanya tidak didapat, jangan biarkan dia hidup. Mau menjebak keluarga Han hanya dengan video hasil editan. Siapa tahu kalian sendiri yang merekayasanya. Benar sekali. Barang tidak jelas asal-usulnya seperti ini. Sama sekali tidak bisa dijadikan bukti. Buktinya belum selesai diputar. Dengarkan sambil berlutut. Gu Tingchuan, ini rapat dewan tertinggi. Bukan tempat untukmu berbuat onar. Lalu waktu kalian menyuruh orang membunuhnya, kenapa tidak ingat aturan? Kalaupun video itu asli, itu cuma membuktikan, Aina Kelsesin Kukuman di persana ya. Yang mencatut namaku, krisis grup Su. Masih belum berakhir. Hari ini, kita harus memilih ulang presiden direktur yang baru. Menurut pasal 10. Jika pimpinan grup terlibat dalam kasus pidana, penyerangan terencana, atau penggelapan dana, direktur yang bersangkutan wajib mengundurkan diri. Grup Han adalah pesaing kita di proyek wilayah selatan, dan paman kedua terbukti memiliki transaksi dana dengan grup Han. Sebelum pihak berwenang selesai melakukan penyelidikan, kalian tidak berhak mengajukan pemberhentian. Omong kosong. Sesuai dengan peraturan, pemungutan suara ditunda selama 72 jam. Dalam 3 hari ini, aku akan memberikan penjelasan kepada perusahaan. 3 hari. Boleh saja. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana grup Su akan hancur lebur dalam waktu 3 hari. Presiden Su. Ada 177 peringatan. Grup Yinhe dan 13 perusahaan lainnya, pemasok bahan baku mendadak membatalkan kontrak. Presiden Su, sisa dana di pembukuan hanya cukup untuk 5 hari. 3 hari lagi. Aku tunggu kamu berlutut memohon kepadaku. Presiden Su, seluruh pasokan bahan bangunan dan transportasi di kota Yun, semuanya dikendalikan oleh Huowu. Siapkan mobil, aku akan menemuinya. Mu pergi pun percuma. Memangnya kamu punya cara? Tentu, aku akan bicara baik-baik dengannya.
Aku peringatkan kamu ya, Wu bukan pengusaha sembarangan. Kamu tidak boleh memukulinya. Lalu memaksanya menandatangani kontrak. Tenang saja, aku ini selalu menaklukkan orang dengan kebaikanku. Ini klub pribadi. Orang luar dilarang masuk. Aku mencari Huowu. Berani-beraninya kau menyebut nama tuan kelima secara langsung. Iya. Sekarang, bisa tunjukkan jalannya. Patahkan tangan dan kakinya. Berani menerobos masuk ke klub Kowloon, mu adalah orang pertama. Wow, 5 tahun tak bertemu, gayamu makin besar saja. Semuanya, hentikan. Wu mengonfirmasi identitas Anda. Selamat datang kembali, Tuan Gu. Soal identitas saya malam ini, jangan bocorkan ke siapapun untuk saat ini. Keluarga Han memblokir material dan transportasi milik keluarga Su. Pulihkan pasokannya sebelum fajar. Keluarga Han berani mengganggu perusahaan milik Nyonya, belum menjadi Nyonya saat ini. Kalau begitu, calon Nyonya di masa depan. Pasok barangnya dengan harga modal, pembayarannya dilunasi dalam 3 bulan. Lalu selidiki orang di belakang Han Chengze. Saya mengerti, Tuan. Wu benar-benar memulihkan pasokannya. Orangnya cukup masuk akal. Aremnya blong. Rute ini ditentukan secara mendadak, hanya petinggi grup yang tahu. Dekatmu, masih bersembunyi, seorang pengkhianat yang sebenarnya. Blokir informasinya. Periksa semua kendaraan. Jangan biarkan siapapun pergi untuk saat ini. Remnya sudah disabotase saat berada di gudang. Bagaimana kamu bisa tahu? Tidak ada debu di bekas potongannya. Artinya, sebelum mobil ini keluar dari gudang, pipa remnya baru saja dipotong. Presdir Su, rute konvoi ini dibocorkan dari pusat data. Lalu di mana dia sekarang? Sejak pagi ini, kami sama sekali tidak melihat asisten Su. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia tidak melarikan diri, diculik oleh seseorang. Mereka menjebaknya seolah-olah dia yang membocorkan rutenya, lalu habisi dia. Pak Su, orang dari Departemen Pengawasan sudah tiba. Inspeksi kelanjutan proyek hari ini tidak boleh dibatalkan. Kita ke lokasi proyek dulu. Suruh orang terus cari keberadaannya. Semuanya merunduk. Ari. Derek menaranya runtuh. Wu Tingchuan. Jangan mendekat. Arahkan para pekerja mundur dari sebelah kiri. Putus aliran listrik utama proyek. Jalur sebelah timur sudah tertutup total. Semuanya
Evakuasi dari area material. Tim medis, selamatkan yang luka berat dulu. Tanganmu berdarah. Cuma luka kecil. Ziwei, kau ada di mana? Jangan percaya pada Guting Chuan. Kenapa dia menyuruhku untuk waspada padamu? Tunggu. Bukan sedang memperingatkanmu. Penculiknya ada di sebelahnya. Dia terpaksa sengaja bicara begitu. Mana dia sekarang? Pabrik lokomotif terbengkalai. Jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari rel kereta. Kalau terlambat 10 menit saja, akan benar-benar dikira pengkhianat. Maafkan saya, Pak Su. Pabrik lokomotif lama di sebelah barat kota. Penculik sengaja membiarkannya menelepon, karena ingin memancingku ke sana. Alum kau tetap mau pergi. Su Jiwei ada di tangan mereka. Aku harus tetap pergi. Tuan Naga, Hanya sudah lama menunggumu. Mana Su Jiwei? Das Ndupi Arki, kelahkan kami dulu baru bicara. Hehe. Pak Su, ada sensor di kursinya. Kalian turunlah duluan. Yao Shixun memalsukan catatan aksesku. Ia juga berencana di konferensi pers untuk memutar video palsu kedua. Ke rumah sakit dulu. Buktinya ada padaku. Aku harus pergi. Presdirsu, Papa Anda melanggar aturan demi mempercepat proyek. Setelah kecelakaan terjadi, kenapa Anda tidak mengundurkan diri? Semuanya sudah lihat. Sampai sekarang dia belum juga minta maaf. Seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Su. Saya yang bertanggung jawab. Saya siap diperiksa. Tapi kalau ada yang memanfaatkan nyawa pekerja untuk menjebak grup Su, saya pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Putar video yang kedua. Asisten Anda sendiri pengkhianatnya. Apa ini semua cuma rekayasa grup Su? Videonya hasil editan. Catatan aksesnya juga sudah diubah oleh Zhao Shixun. Ledakan saja. Fitnah grup Su, asalkan Su Wantang lengser, tuan kedua akan memberi kita 50 juta. Su Mingchuan yang menyuruhku. Tapi dia juga cuman orang suruhan. Orang yang sebenarnya menginginkan proyek Kota Selatan. Sama sekali bukan bermargahan. Mendiang Direktur Su meninggalkan sebuah brankas. Dia bilang, hanya stempel di surat nikah yang bisa membukanya. Bawah Kota Selatan tersimpan urat nadi Tianmen. Kuncinya tidak boleh jatuh ke tangan He Yuan. Guru menyuruhmu turun gunung untuk membatalkan pertunangan. Sama sekali bukan kebetulan. Separuhnya lagi ada pada guruku. Jadi, alasan Han Chengge memburuku. Bukan cuma demi proyek Kota Selatan. Yang sebenarnya, dia inginkan adalah sesuatu di bawah tanah itu. Belum tentu dia yang menginginkannya. Apa maksudmu?
Cengge nggak secerdas itu. Ban masih belum mau memulihkan kredit kita, kalau nggak ada jaminan dari kamar dagang. Grup Su paling lama cuma bisa bertahan 4 hari, masih ada cara lain. Nanti malam ada pesta kamar dagang Yuncheng. Ketua Li akan mengevaluasi ulang kredit Grup Su. Kamu ikut aku. Bahas bisnis juga bawa pengawal. Bawa tunangan. Tunangan palsu. Malam ini harus terlihat asli. Bayarannya nambah, ya. Ku traktir makan malam sepuasnya. Itu tunangannya Su Wantang. 未婚夫， Ku dengar dia cuma pengawal dari kampung. Grup Su kan sudah mau bangkrut. Masih sempat-sempatnya pelihara cowok simpanan. Apa mereka selalu sekurang kerjaan ini? Jangan banyak bicara. Takut aku bikin malu. Takut kamu bikin orang masuk rumah sakit. Kalau gitu, aku cuman bakal bikin mereka malu. Presdir Su, perusahaanmu sudah di ujung tanduk, masih sempat-sempatnya bawa laki-laki ke pesta. Bukan urusanmu. Jadi, kau pria kampungan yang cuma numpang hidup itu, kau yang menyuruh orang melakukan pembunuhan kepada seorang wanita, tapi tak berani mengakuinya. Tuan mudahan, apa kau punya buktinya? Memang nggak ada. Ansa sentipu yang kecil ya, berarti itu fitnah. Kau juga nggak punya bukti, kalau aku cuma numpang hidup, enak saja asal bicara. Cuma pengawal saja berani sombong di sini. Apa belakangan ini kau susah tidur dan berkeringat dingin, sering mimpi buruk di tengah malam, omong kosong apa kau ini, kantong matamu menghitam, langkahmu juga gontai, kurangi minum alkohol dan begadang, paling penting, kurangi nafsumu, kalau terus begini. 3 tahun lagi, berdiri saja, kamu bakal kesulitan. Hahaha. Xuan Ying, habisi dia. Kamu di divisi mana di Sekte Tianmen? Bagaimana kamu bisa tahu soal Tianmen? Jangan biarkan dia pergi dari sini. Kode seri Heiyu, segera verifikasi. Tuan Gu, saya salah menilai situasi. Saya akan segera menghentikan operasi ini. Menerima penyelidikan internal. Kenapa kamu malah berhenti? Cepat tahan dia. Tutup mulutmu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Tuan Lima, saya baru saja bersiap. Tuan Gu, saya bersulang untuk Anda. Tuan Gu, silakan. Inikah yang kamu maksud dengan bantuan? Mereka cuma lebih tahu sopan santun saja. Tuan Gu. Anda akhirnya kemba. Wu menunduk padamu. So Xuan Ying berlutut saat melihatmu. Semua bos besar di kota antre untuk bersulang denganmu. Wu Tingchuan, sebenarnya siapa kamu ini? Bawa kunci perunggu itu ke dermaga barat. Kalau sebelum fajar kamu belum datang, tua bangka ini akan mati. Su Wantang, pulanglah dan tunggu aku. Kamu mau pergi sendirian. Urusanku. Sejak surat nikah itu muncul, ini bukan cuma urusanmu lagi. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita bongkar semuanya sama-sama. Dermaga Barat, gudang nomor 3. Cepat sekali. Dulu, saat awal proyek di selatan kota, jalur transportasinya memang lewat sana. Seluruh dermaga, cuma gudang nomor 3 yang masih punya lampu merah macam ini. Ayo jalan. Ada 6 orang, salah satunya pernah cedera kaki kiri. Mereka pergi belum ada 10 menit. Kamu sampai bisa tahu soal cedera kakinya. Jajak kakinya sebelah dalam, sebelah dangkal. Masih mending daripada orang yang sudah tahu ini jebakan, tapi tetap nekat menerobos masuk. Kuting Cuan. Sudah 5 tahun tidak bertemu denganmu. Mu masih saja suka membawa beban. Sakti apa? Yang kamu bilang beban. Xuan Jin, biarkan guruku bicara. Mau bertemu si tua bangka ini, bawalah kuncinya yang utuh ke sini. Cuma ada setengah. Hahaha. Kalau begitu, pergi tanyakan saja, mana Su Jingting menyembunyikan setengahnya lagi. Ayahku sudah meninggal. Hahaha. Makanya aku menyuruhmu bertanya padanya. Hahaha. Kamu sudah lihat dari tadi. Baru saja, lihat. Bisa tidak sih, kamu bilang dari awal. Kalau aku bilang, kamu sudah keburu tertusuk.
Ichen, Perjanjian nikah sebagai petunjuk, 2 kunci, membuka pintunya. jadi perjodohan ini. Dari awal memang demi gudang rahasia itu. Kalau ini cuma demi kunci itu, mereka tidak perlu menyatukan kita berdua. Alam untuk apa? Pulanglah dan tanyakan pada ayahmu. Ayahku sudah meninggal. Orang mati juga bisa meninggalkan pesan. Wantang, kalau kamu mendengar pesan ini, berarti sudah terjadi sesuatu pada ayah. Ruang bawah tanah selatan kota. Tersimpan data Tianmen, berupa daftar anggota, saluran dana, dan bukti kejahatan. Paman keduamu, Su Minchuan, sedang melakukan transaksi dengan keluarga Han. Belakang mereka masih ada seseorang dengan nama Sandi Han, ya. Kalau aku sampai mati dalam kecelakaan, itu bukanlah kebetulan. Aku dan orang yang membunuh ayahku duduk rapat di meja yang sama selama 3 tahun. Sekarang baru tahu pun belum terlambat. Kau mau menyelidikinya dengan cara apa? Sabarkan kabar. Kabar apa? Katakan saja, kunci yang utuh sudah ditemukan. Bagaimana kalau mereka langsung merebutnya? Yang kutakutkan bukan mereka datang merebutnya. Yang kutakutkan adalah mereka tidak datang. Apa Su Wantang benar-benar memegang kunci yang utuh itu? Kalau begitu ambil saham, kuncinya sekaligus. Sisinya ada Gu Tingchuan. Bocah dari gunung begitu saja bisa membuatmu setakut ini. Bukan orang sembarangan. Serahkan Gu Tingchuan padaku. Sebelum akhir bulan, aku harus bisa masuk ke brankas rahasia. Suan Jin. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? 5 tahun lalu, ia adalah orang yang paling aku percaya. Alam. Lalu dia membunuh banyak saudara kita. Lalu sebenarnya apa posisimu di Tianmen? Setelah kita menyelamatkan guru, aku akan memberitahumu semuanya. Selalu saja bilang nanti. Gu Tingchuan, aku paling benci dibohongi. Aku tidak membohongimu. Setiap kali kamu sengaja menutupi bagian yang paling penting. Presdir Su, Tuan Besar keracunan dan sedang koma, dan surat pengalihan saham berstempel Tuan Besar baru saja resmi berlaku. Su Mingchuan sudah mengambil alih kendali perusahaan. Mulai sekarang, grup Su adalah milikku. Masuk sekarang cuma bisa menangkap Su Mingchuan. Kakekku masih di rumah sakit. Aku akan kembali bersamamu. Soal Suan Jin, karena dia berani mencelakai kakekmu, jangan harap dia bisa keluar dari Yuncheng hidup-hidup. Bagaimana keadaan kakekku? Belum terlalu lama keracunan. Nyawanya tertolong untuk saat ini, tapi jenis racunnya belum diketahui. Sebelum pasien dibawa ke sini, seseorang telah memberinya obat penenang dalam dosis besar. Siapa yang membawanya ke sini? Tuan kedua Su. Bukan racun biasa. Apa bisa dinetralkan? Bisa. Hook. Separuh racunnya sudah berhasil dikeluarkan, hanya butuh waktu. Presdir Su. Su Mingchuan sedang mengadakan rapat pemegang saham darurat. Wancang. Mu terlambat. Pengalihan saham sudah sah secara hukum. Mulai sekarang, akulah komisaris utama grup Su. Kakek sedang koma karena keracunan, tapi paman malah memakai stempelnya untuk mengalihkan saham. Paman kedua, paman pikir semua orang di sini bodoh. Mu tidak punya bukti. Dewan Direksi sudah mengesahkan keputusan untuk mencopot seluruh jabatanmu. Mantan Presdir, silakan tinggalkan ruangan ini. Posisi ini adalah peninggalan ayahku. Aku memang bisa pergi untuk sementara, tapi kalian tidak akan bisa mengambil alih proyek selatan kota, dan kalian tidak akan pernah bisa mencuci bersih darah di tangan kalian. Kenapa harus bersusah payah? Menikahlah denganku. Akan kubantu kamu merebut kembali perusahaanmu. Sekalipun aku kehilangan segalanya, aku tidak akan pernah sudi menikah denganmu. Bagus, kita lihat saja nanti. Tanpa perusahaan Su, tanpa Gu Tingchuan, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Gu Tingchuan, kamu sebaiknya benar-benar kembali.
Busu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Selamat datang kembali, Tuan Gu, kediaman ini untuk mengambil alih situasi. Belum fajar menyingsing, aku harus tahu, di dalam Tianmen, masih ada berapa banyak orang Xuanjin. Selain itu, jika Su Wantang terluka sedikit saja, keluarga Han tidak perlu ada lagi. Selama 5 tahun ini, Xuanjin telah menyusupkan 37 orang di Tianmen. Di antaranya, 9 orang menguasai dana, 6 orang mengendalikan intelijen, dan 4 orang lainnya sudah memasuki kota Yun. Ketua Balai Qi, mau buru-buru kemana? 5 tahun yang lalu, kau yang menyerahkan rute operasi kepada Xuanjin, kan? Ketua, aku hanya ingin bertahan hidup. Saudara-saudara yang lain juga ingin hidup, tapi kau menggunakan nyawa mereka untuk menukar nyawamu sendiri. Biarkan aku pergi, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Bunker tua bawah tanah di selatan kota, hanya Xuanjin yang tahu pintu masuknya. Dia juga bilang, harus merebut perusahaan Su terlebih dahulu, lalu memaksa Su Wantang untuk menyerahkan kuncinya, serahkan dia ke pihak berwajib. Mulai hari ini, Tianmen tidak akan lagi menguburkan jasad pengkhianat. Ketua, apakah kita perlu segera mengerahkan dana untuk membeli kembali perusahaan Su? Tidak perlu, itu adalah perusahaan peninggalan ayahnya. Aku akan langsung memberikannya padanya, dia tidak akan mau menerimanya. Masih ingat jalan pulang? Ya. Ingat, Kenapa ponselmu mati? aku takut ada yang melacak sinyalnya, dan menemukanmu. Kenapa di kertas pesan itu cuma ada 4 kata? Ichansta, H.A. Kalau ditulis panjang lebar, aku takut kamu mengiranya surat wasiat. Wu Tingchuan, kamu selalu berpikir bisa menanggung semuanya sendiri. Tapi pernahkah kamu berpikir, yang tiba-tiba menghilang itu bukan kamu? Orang yang menunggu kabarlah yang paling tersiksa. Maafkan aku. Informasi, dana, dan koneksi Tianmen, sekarang semuanya bisa kamu gunakan. Sebenarnya kamu ini siapa? Setelah guru berhasil diselamatkan, aku akan menceritakan semuanya padamu. Selalu saja nanti. Kali ini aku serius. Masih ada pengkhianat di dalam Tianmen. Semakin cepat identitasku terbongkar, mata nekumunan di pas punya. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kah? Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Akan semakin dalam bahaya. Aku tidak mau kamu membelikan kembali grup Su untukku begitu saja. Aku akan menggunakan bukti, prosedur, dan kemampuanku sendiri untuk merebut kembali perusahaan itu. Kebetulan sekali, aku juga berpikir begitu. Direktur Su Mingchuan baru saja mengumumkan bahwa besok ia akan melelang proyek Kota Selatan untuk umum. Keluarga Han sudah memberi peringatan. Siapapun yang berani menawar, berarti mencari masalah dengan mereka. Kalau begitu, biarkan mereka melihat sebenarnya milik siapa grup Su itu. Tugasmu adalah merebut kembali perusahaannya. Biar aku yang mengurus orang-orang yang berani berbuat onar. Setelah hari esok, tidak akan ada lagi grup Su di kota Yun. Lelang umum proyek Kota Selatan dimulai sekarang. Awal, 1 miliar yuan. 1 miliar. Su Wantang, kamu terlambat. Lelang ini tidak boleh dimulai. Kamu sudah bukan lagi presiden direktur grup Su. Atas dasar apa kamu menghentikannya? Karena utang ini palsu. Palsu. Semua ini dia yang memalsukannya. Data utang ini diubah atas permintaan Su Mingchuan. Tujuannya agar keluarga Han, sebagai kreditur, bisa mengambil alih proyek Kota Selatan dengan harga murah. Walaupun ada masalah dengan sebagian utangnya, keluarga Han tetap memegang hak piutang yang sah. Lelang bisa ditunda untuk pemeriksaan, tapi tidak bisa dibatalkan. Lagi pula, kau sudah tidak punya uang lagi. Siapa bilang aku akan memakai uang keluarga Su? Modal King Cheng, 11 miliar. 12 miliar. 13 miliar. 15 miliar. Memangnya modal kinceng itu apa? Beraninya merebut dari keluarga Han. Kami menerima mandat sah untuk ikut dalam pelelangan ini. Tarik dana 20 miliar ke sini, Tuan Muda Han. Ban baru saja membekukan kredit kita. Perusahaan logistik atas nama Huowu juga telah menangguhkan semua kerjasama. Oh ya, reputasi keluarga Han kalian memang buruk. Wajar saja kalau pihak bank bertindak hati-hati. Tanpa uang keluarga Han, Su Wantang tetap tidak akan bisa membeli kembali proyek itu.
Semasa hidupnya, Tuan Su Jengting telah mendirikan perwalian perlindungan proyek. Asalkan kode kuncinya diaktifkan, modal King Cheng akan memiliki hak atas proyek Kota Selatan, berupa hak pembelian prioritas pada harga yang setara. Tidak mungkin, kakakku tidak pernah mengatakan hal ini. Karena ayah tidak pernah mempercayaimu. Modal King Cheng menawar 15 miliar dengan hak pembelian prioritas. Pertama, 16 miliar, dana grup Han memiliki sumber yang sangat meragukan. Hak penawaran kalian untuk sesi ini ditangguhkan. A2, Minggir kau. Sebelum merebut sesuatu, belajarlah berdiri dengan tegak. terjual. Awas, menunduk. Uting Cuan. Bawa kuncinya, dengar baik-baik, kamu harus datang sendirian, atau kamu hanya akan melihat 2 mayat. Jangan pergi. Keluarkan dulu pelurunya. Xuan Jin menginginkan kunci itu. Dia tak akan langsung membunuh mereka. Matahari Buman harus berjanji padaku. Aku janji. Presiden Su, Anda benar-benar tidak pergi. Kakek dan juga Guting Cuan ada di tangannya. Aku tak punya pilihan. Tapi kalau Tuan Gu bangun, karena itu, jangan sampai dia tahu. Bantu aku tahan dokternya. Berani juga kau datang sendirian. Mana kakekku? Serahkan kuncinya dulu. Biarkan aku melihat mereka dulu. Paman kedua, Paman kedua, kau yang meracuni kakek. aku hanya ingin mengambil kembali. Ayah menjadi milikku. Lalu bagaimana dengan kecelakaan ayah? Kau masih belum tahu. 3 tahun lalu, paman keduamu ini yang menyerahkan jadwal perjalanan Su Jengting kepada keluarga Han. Apa yang dia katakan itu benar. Aku hanya ingin mencegah ayahmu menyebarkan bukti itu. Aku tak pernah menyuruh mereka membunuhnya. Kau tahu betul keluarga Han akan bertindak, tapi kau tetap mengirim ayah menuju kematiannya. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Su. Jangan sok bersikap seperti presiden. Grup Su sudah menjadi milikku. Cepat serahkan kuncinya padaku. Palsu. Kalian bisa menipuku. Kenapa aku tidak bisa menipu kalian? Cari mati kau. Kenapa kamu ada di sini? Kamu juga berjanji tidak akan datang ke sini. Jadi, kita impas. Tembak. Sini tertanam bahan peledak yang cukup. Untuk menghancurkan setengah gunung ini, jangan harap ada yang bisa keluar hidup-hidup. Jalur, jarak jauhnya sudah dikunci. Pabrik ini dulunya adalah bagian dari proyek Kota Selatan. Cetak biru lama peninggalan ayahku. Ada jalur kontrol cadangan. Mana? Basemen lantai 2. Biar aku yang ke sana. Bahumu tertembak. Cuma aku yang tahu jalan bawah tanahnya. Kali ini, dengarkan aku. Tuan Naga rela mati terluka demi seorang wanita. Kau makin lama makin lemah.
Mah, 若 tunggu sampai aku mematahkan tulangmu, satu persatu. 拆下来， Baru kau boleh bicara. 是关中王来了。 Presdir Su, kabel merah itu jalur utamanya. Bukan, kabel merah itu jebakan. Laporan terbaru, 3 rangkaian alat peledak sudah berhasil dijinakkan. Cepat matikan. Semuanya sudah terlambat. Tidak. Kenapa kuncinya ada di tanganmu? Tentu saja si tua bangka itu yang menyerahkannya langsung padaku. Ing Chuan. Jangan biarkan dia masuk ke ruang rahasia. Hahaha, begitu ruang rahasia kota selatan dibuka, 城南密库一开， seluruh Tianmen akan jadi 是 milikku. 我的。 Suantang. Jaga mereka baik-baik. Aku akan pergi mengakhiri semua ini. Lima tahun. Akhirnya aku menunggu sampai hari ini tiba. Menunggu untuk memilih kuburanmu sendiri. Kuting Chuan, kau masih saja sombong. 5 tahun lalu saat kau naik menjadi ketua, semua orang bilang kau adalah pilihan takdir. Atas dasar apa? Karena guru memilihku. Dia memilihmu hanya karena kau lebih pintar sok suci dariku. Mundur sekarang. Aku beri kalian kesempatan untuk menyerahkan diri. Kau bukan lagi Raja Naga yang dulu. Bahu tertembak. 枪 Masih berani turun sendirian ke sini. Untuk membunuh kalian. Satu tangan saja sudah cukup. Kalian, semua tidak berguna. Rela pasang badan demi seorang wanita. Nikah sosok Raja Naga yang hebat itu. Kau tidak akan pernah mengerti. Orang kuat tidak boleh punya titik lemah. Bukan kelemahanku. Dia adalah alasanku untuk menjadi lebih kuat. Verifikasi akses ruang rahasia selesai. Bukti pengkhianatan Xuan Jin terhadap Tianmen lah sepenuhnya tersimpan di ruang rahasia. Jika terjadi sesuatu pada kita berdua, Kuting Chuan dan Wan Tang harus membuka tempat ini bersama-sama. Semuanya sudah terlambat. Bagaimana kau bisa sampai ke bawah sini? Tempat ini adalah proyek keluarga Su. Apa kau benar-benar berpikir? Hanya kau yang tahu pintu masuknya. Ichan Sta, H.A. Begitu banyak orang yang mati saat itu. Apa kau tidak merasa bersalah sedikit pun? Tentu saja. Kesalahanku adalah terlalu mempercayaimu. Tapi kematian saudara-saudara kita tidak akan lagi kutanggung demi dirimu. Kuting Chuan, tanpaku. Cepat atau lambat Tianmen akan hancur di tanganmu. Mulai hari ini, Tianmen tidak akan lagi menginjak-injak aturan demi siapapun, termasuk diriku sendiri. 是关中王来了。 Ansat sentipunya antit ya. Selamat datang kembali, Tuan Gu. Silakan ambil alih kendali. Baik. Tuan Naga, semua aset keluarga Han sudah dibekukan.
Su Mingchuan dan Han Chengze juga sudah resmi ditahan. Dokumen saham ilegal milik grup Su sudah dibatalkan semuanya. Sekarang, aku bisa menceritakan semuanya padamu. Sudah tidak perlu lagi. Apa maksudmu? Keluarga Han sudah hancur. Paman kedua sudah ditangkap. Proyek Kota Selatan juga sudah kembali. Aku sudah tidak butuh pengawal pribadi lagi. Suantang. Tuan Gu. Kamu adalah Tuan Naga. Shuanggue. Seluruh Tianmen tunduk padamu. Tapi soal identitas aslimu, aku malah jadi orang terakhir yang tahu. Aku menyembunyikannya demi melindungimu. Tapi kamu tidak pernah bertanya padaku. Aku mau dilindungi dengan cara seperti ini. Wu Tingchuan, pertunangan kita sampai di sini saja. Tuan Gu akan meninggalkan Yuncheng hari ini. Dia mau kemana? Kembali ke gunung. Ia sudah memimpin Tianmen lagi. Wu yang akan mengurus urusan di Yuncheng. Apa urusannya denganku? Memang tidak ada hubungannya. Aku pergi siapkan rapat dulu. Benar-benar mau pergi. Dia sudah tidak butuh perlindunganku lagi. Bilang tidak butuh, lalu kamu langsung percaya. Pertunangan pun sudah dibatalkan. Bukannya kamu turun gunung memang untuk membatalkan pertunangan. Dulu, para tetua yang memutuskan untuk kalian. Sekarang saatnya kalian memilih sendiri. Dia sudah memilih. Dia itu cuma marah karena kamu membohonginya. Kalau dia benar-benar ingin menahanku, dia pasti datang. Presiden Su, sudah sebulan tidak bertemu. Kemampuanmu menurun ya? Biaya. Cuci bajunya 300. Tidak ada bunganya. Kamu akan menjadi pengawal pribadiku seumur hidup. Kita tidak boleh saling menyembunyikan apapun. Tidak boleh menghilang. Dan tidak boleh beralasan melindungiku untuk membuat keputusan sepihak. Kontrak ini kurang adil. Boleh kok kalau tidak mau tanda tangan. Bagaimana kalau melanggar kontrak? Hukumannya, kamu harus jadi suamiku seumur hidup. Kamu yakin ini pilihanmu sendiri? Bukan karena kakek. Bukan karena surat nikah itu. Dan juga bukan karena proyek Chengnan. Aku membatalkan pertunangan kita, karena aku tidak bisa menerima kebohongan. Sekarang aku datang mencarimu, karena aku sudah menerima dirimu. Kali ini, tidak ada yang membuat keputusan untukku. Biar ku perjelas juga. Aku tinggal bukan karena perintah guru. Bukan karena Tianmen. Tapi karena aku menyukaimu. Kontraknya belum ditandatangani. Sekarang sudah ditandatangani. Masih ada satu syarat terakhir. Kurang apa lagi?
Akhirnya tidak sia-sia diajarkan. Hahaha. Masih kau simpan. Tentu saja masih kusimpan. Uang cuci baju 300 yuan ditukar dengan seorang istri. Coba katakan sekali lagi kalau berani. Bukan ditukar. Sejak aku turun gunung. Adalah keberuntungan terbesarku. Presiden Su, pekerjaan pengawal ini akan kuterima seumur hidupku. Halo. Ting Chuan, gawat. Xuan Jin berhasil kabur. Asia kan sasan tirwina tetsehdi. Yang terjadi, bekingan misterius di belakang Xuan Jin. Sebenarnya sudah lama, ada yang ingin menjatuhkan Tianmen. Mereka bersekutu dengan Xuan Jin. Diam-diam mencari masalah dengan kita. Sekarang dia sudah terang-terangan. Mu harus hati-hati. Oke, aku mengerti. Apa? Xuan Jin kabur. Masih ada kekuatan lain di belakangnya. Aturan pertama, tidak boleh ada yang disembunyikan. Kerja bagus kali ini. Bukan waktunya untuk memuji. Kalau begitu, bahas langkah selanjutnya. Jam 9:17 malam, Xuan Jin saat dipindahkan ke ruang tahanan Tianmen, dicegat dan diculik di tengah jalan. Rute pengawalannya cuma diketahui oleh 7 orang. Bagaimana dengan korbannya? 2 orang luka berat. Musuh tidak membuang waktu untuk bertarung. Targetnya cuma Xuan Jin. Perbesar bagian ini. 5 tahun lalu, yang menyokong dana pada Xuan Jin, dan juga senjata, adalah mereka. Bukan sedang kabur. Ia kembali untuk menyatakan perang. Musuh sudah mematikan lebih dulu 13 kamera CCTV di sepanjang jalan. Jeda waktunya tidak sampai 2 detik. Bisa melakukan hal sampai sejauh ini. An Meng pasti sudah beroperasi di kota ini, setidaknya 10 tahun. Bukan cuma CCTV, perintah pengawalan juga sudah diganti. UT aslinya melewati terowongan kota timur, tapi perintah palsu itu malah mengarahkan kendaraannya menuju jalan layang yang sudah terbengkalai. Otorisasinya berasal dari akun internal Tianmen, tapi lokasi loginnya ada di luar negeri. Bekukan semua akses lama dulu. Aktifkan kata sandi ganda. Setiap perintah harus dikonfirmasi silang oleh 2 orang. Mengerti? Bukan model senjata yang biasa dipakai di dalam negeri. Orang-orang An Meng sudah masuk ke Yuncheng. Jejaknya masih baru, mungkin masih di sekitar sini. Hook. Mana Xuan Jin? Dia ada di tempat yang paling kau pedulikan. Ini bukan pelacak yang kita gunakan untuk mengejarnya. Ini caranya memberi lokasi kepada aliansi gelap. Presdir Su, sistem pemadam kebakaran menunjukkan ada api di lantai 27, tapi tidak ada asap di kamera pengawas. Ini bukan kebakaran. Ini penyusupan. Segera evakuasi semua karyawan. Tutup akses fisik di pusat data. Kau bawa yang lain lewat tangga darurat. Biar aku yang ke pusat data. Tuan Gu sudah berpesan, agar Anda tidak bertindak sendirian.
Aku tidak bertindak sendirian. Aku akan membagikan lokasiku kepadanya secara real time. Berani menyentuh orangku. Apa kau sudah bertanya padaku? Yang mereka inginkan bukan data perusahaan, melainkan cadangan dari brankas rahasia. Reaksi Gu Tingchuan lumayan cepat juga, bersembunyi di belakang sambil bicara. Itu sama sekali bukan gayamu, tenang saja. Malam ini hanya sebuah peringatan untukmu. Tidak ada tempat di kota Yun yang bisa kau lindungi. Kau salah, sejak 3 hari yang lalu. Pusat data. Sudah tidak menyimpan data asli sama sekali. Yang kau dapatkan itu memang sengaja. Aku tinggalkan untukmu. Itu hanya direktori palsu. Sinyalnya sudah terlacak. Lokasi terakhirnya ada di dermaga 7. Wowu blokir dermaganya. Kalau Xuan Jin ingin bermain-main, kita akan ladeni dia sampai akhir. Sinyalnya ada di dalam kontainer merah di depan itu. 10 detik yang lalu masih bergerak. Tingchuan, jangan masuk. Suara itu hasil rekayasa. Membuka pintu itu akan memicu ledakan. Malam ini total ada 47 truk barang yang keluar masuk. Sama sekali tidak bisa diperiksa semua. Earth-U masuk pelabuhan kosong. Tapi saat keluar malah bertambah 2 ton. Plat nomornya juga baru dicatat sementara. Soun Jin tidak ada di dalam kontainer. Dia ada di truk itu. Kau masih saja suka turun tangan langsung, melacak setiap petunjuk. Karena cepat atau lambat, aku pasti akan menangkapmu. Kalau begitu, teruslah mengejar. Lain kali kau mungkin bisa menyelamatkan 1 orang, tapi belum tentu bisa menyelamatkan seluruh kota. Memaksa kita untuk berpencar. Kalau begitu, biarkan dia mengira kalau kita sudah menuruti permainannya. Guru, apa di sana aman? Orang-orang aliansi gelap menyusup ke bawah gunung, sudah kubereskan. Xuan Jin sengaja membuatmu mengkhawatirkan tempat ini. Setiap kali beraksi, dia selalu meninggalkan petunjuk. Bukan karena ceroboh. Tapi dia sedang melatih kita, agar bereaksi sesuai dengan ritmenya. Kalau 3 gardu induk bermasalah secara bersamaan, tidaknya sepertiga wilayah kota Yun akan mati listrik. Biar ku bawa orang menjaga gardu listrik. Sebenarnya dia incar adalah jaringan personel dan intelijen Tianmen. Jaringan listrik itu cuma umpan. Kasus Tianmen Pitong, kasus Tianmen Pitong, begitu daftarnya jatuh ke tangan aliansi gelap, semua anggota Tianmen dan keluarganya akan terekspos. Jadi, berikan dia daftar yang bisa dia bawa pergi. Asalkan mereka menyambungkan perangkatnya, kita bisa melacak balik. Server utama aliansi gelap. Daftar palsu itu tidak boleh sepenuhnya berisi informasi karangan. Kalau tidak, Xuan Jin akan langsung mengenalinya. Nyangnya, Anda semakin mirip dengan anggota Tianmen. Aku hanya melindungi keluargaku. Target sudah melewati jembatan dan memakan umpan. Jangan buntuti terlalu dekat, giring dia kembali. Pelacak stabil, dan menyambungkan harddisk. Pintu masuknya sudah ketemu. Sudah terhubung, dan membaca daftar palsunya.
Wow, jaga jalan keluar, Suang Yue. Tetap di sini untuk dukungan teknis. Yang lain, ikut aku ke dalam. Jumlah musuh lumayan banyak, setidaknya 3 kali lipat dari kita. Bertindaklah sesuai rencana. Cepat putuskan koneksinya. Sudah terlambat kalau mau menghancurkan servernya. Asuan Jin ingin membuat semua divisi saling curiga. Perintahnya sudah dikirim. Paling cepat akan sampai dalam beberapa menit. Aktifkan kata sandi baru, tanpa konfirmasi ganda dariku. Semua divisi tetap siaga di tempat. Kau pikir dengan meretas satu server saja, kau bisa menemukanku. Setidaknya ini membuktikan kalau kau mulai panik. Perintah yang asli sudah dikirim. Tangan orang yang paling kau percaya. Dia inginkan bukan daftarnya, melainkan perpecahan kita. Uang dari aliansi gelap sudah masuk ke rekeningmu. Kau mau menjelaskan apa lagi? Aku tidak pernah menerima uang sepeser pun. Foto, bukti transfer, dan riwayat panggilan, semuanya ada. Apa kau mau bilang semuanya palsu? Wow, serahkan ponsel dan hak aksesmu. Aku bersedia diselidiki. Waktu uang ini masuk adalah jam 23:47. Memangnya itu membuktikan apa? Pada menit tersebut, pusat penyelesaian kota Yun sedang melakukan pemeliharaan sistem. Transfer uang asli apapun tidak mungkin bisa diproses. Malsu itu menyalin seluruh tampilannya, tapi mengabaikan jeda waktu perbaikan itu. Foto itu, bayangan Huowu mengarah ke kiri, padahal sumber cahaya di tempat parkir ada di sebelah kiri. Seharusnya bayangannya mengarah ke kanan. Benar juga. Suan Jin hanya menggunakan satu foto dan satu transaksi palsu, biar kalian mulai saling curiga sama orang dalam. Terima kasih Tuanku, sudah percaya padaku. Yang ku percaya itu bukan sekadar kata setia, tapi semua hal yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun ini. File rekayasa itu berasal dari Rendering Cloud Pusat Teknologi Su. Tepatnya di bagian server. Pusat teknologi sedang di-upgrade malam ini. Cuma ada tim jaga di sana. Asuan Ye bukan sekadar pinjam server untuk memasukkan data, sebenarnya ingin dia ambil adalah akses sistem darurat kota milik Su. Pusat teknologi hilang kontak. Serahkan password adminnya. Sistem darurat menggunakan kunci offline. Aku tidak tahu passwordnya. Kalau begitu, kita mulai dari dia. Tunggu, kuncinya ada di ruangan direktur. Dari sini kita bisa memutar ke pintu belakang ruang server. Matahari tetap di dalam mobil. Pasal 3 dari kesepakatan kita, dilarang mengambil keputusan untuk satu sama lain. Tetap di dekatku. Ini kan yang kalian cari. Letakkan kuncinya.
Jangan dikejar. Mereka sudah menyalin sebagian hak akses sistem darurat kota, tapi kunci intinya tidak bocor. Besok malam jam 10. Upacara pergantian Ketua Tianmen. Kalau mau menyelamatkan orangmu, bawa lencana ketua ke gudang nomor 9 di pinggiran barat. Menangkap anggota dari 3 cabang. Ini jebakan berikutnya. Meski tahu ini jebakan, kita tetap harus pergi. Xuan Jin terang-terangan mengincar lencana ketua, pasti akan turun tangan sendiri. Luar gudang tidak ada CCTV yang berfungsi. Bawah tanah ada terowongan kargo yang sudah terbengkalai. Tempat ini 7 meter lebih tinggi dari gudang utama. Kita bisa melihat semua pintu keluar dengan jelas. Aku dan Shuang Yue ada di menara air. Bangun pos komando sementara. Kali ini, kau tidak boleh masuk ke gudang. Alam luar biasa, aku yang memegang komando. Tapi aku tidak janji akan patuh. Kalau ada bahaya, langsung evakuasi. Kau juga. Letakkan token ketua dalam pemindai di lantai. Menemuiku saja, kau tidak berani, masih bermimpi jadi ketua Tianmen. 5 tahun yang lalu, aku terlalu percaya pada pertarungan adil. Makanya aku kalah darimu. Lepaskan dia. Kau tidak berhak bernegosiasi. Shuang Yue, bisakah kau sekaligus mengunci ketiga mesin itu? Sistem ini punya cadangan mekanis, listriknya hanya bisa diputus dari lokasi. Biar aku yang pergi. Ichansta, HA. Mundur. Gu Tingchuan, ini baru permulaan. Tapi anak buahmu sudah hampir habis. 已经快用完了。 Perintah aliansi gelap, tarik semua peralatan, termasuk dirimu. Mereka akhirnya memutuskan untuk membungkamku. Penulis dan sutradara, Shiji. Gao Chonghua. Karena kalian semua ingin aku mati, akan kubuat seluruh kota Yun mati bersamaku. 我送葬。 Ini. 什么？ Aliansi gelap awalnya berencana jika mereka ketahuan, mereka akan meledakkan server utama kota Yun. Semua buktinya mengarah ke gedung Yunding. Besok di gedung Yunding akan ada konferensi tingkat tinggi bisnis kota. Presdirsu juga ada dalam daftar undangan. Sesuan Jin bisa memanfaatkan konferensi itu untuk memancing Presdirsu dan para ketua aula Tianmen di saat yang bersamaan. Beritahu semua orang untuk membatalkan jadwal mereka. Terlambat, sistem undangannya sudah diambil alih. Identitas elektronik mereka sudah diduplikasi. Besok malam jam 11, gedung Yunding.
Semua orang dari Tianmen akan menunggumu di sana. Kalau kau tidak datang, mereka mati. Kalau kau datang, kita selesaikan semuanya untuk yang terakhir kalinya. Ingin memancing kita semua. Masuk ke gedung yang sama. Dia juga ingin membuat aliansi gelap berpikir kalau Pavita mati bersama dengannya. Kali ini kau tidak boleh pergi sendirian. Kau pergi bersama, tapi bergerak sesuai rencana. Jalur utama bomnya kemungkinan besar terhubung. Ruang server data. Kota di lantai 3. Asalkan Suan Ye mendapatkan akses admin, bisa mengunci seluruh gedung. Aku akan bawa tim masuk dari parkiran bawah tanah untuk mengevakuasi orang dan menjinakkan bom. Aku dan Su Jiwei ada di seberang, membangun pusat komando darurat di gedung itu, memutus kendali Suan Jin atas lift, sistem pemadam kebakaran, dan akses pintu. Racun di tubuhmu butuh 3 jam lagi baru bisa benar-benar hilang. ETT akan dimulai 2 jam lagi. Kau bisa tunggu sampai racunnya hilang baru masuk. Oxuan Jin tidak akan memberi kita waktu 3 jam. Ya sudah mulai bergerak. Penyusup dengan identitas palsu sudah masuk. Aliansi gelap sudah menarik bantuan mereka. Kita cuma punya 27 orang. Sudah cukup. Asalkan gedungnya dikunci. Semua orang di setiap lantai adalah sanderaku. Selamat datang semuanya, pertemuan terakhir Tianmen. Waktu 6 jam belum habis. Setelah kembali nanti, hukuman apapun akan aku terima. Kau sebaiknya menepati janjimu. Kuting Chuan, naiklah dari lantai 1. Terlewat 1 lantai, aku akan ledakkan 1 tempat. Kalau begitu, kita mulai dari lantai 1. Kau bawa orang untuk selamatkan karyawan, biar aku yang buka jalan. Tuan Gu, Anda tidak boleh memaksakan tenaga dalam lagi. Bawa orang-orang keluar dulu. Panel kabel. Dia menyambungkan inti token ketua, server kontrol utama gedung. Sistem mengenalinya sebagai akses otoritas tertinggi. Token ketua bisa mengendalikan sistem Tianmen, tapi tidak bisa mengendalikan gedung komersial ini. Di antara kedua sistem tersebut, pasti ada alat konversinya. Wuting Chuan, alat konversinya ada pada seseorang. Belakang pilar sebelah kanan, kotak sinyal hitam. Intinya sudah ketemu, jangan dicabut dulu. Kalau dicabut, itu akan memicu jalur ledakan cadangannya. Suantang, carikan aku jalur yang aman. Akses tangga sudah terbuka sampai lantai 12, tapi lantai 13 ke atas masih terkunci. Selamat datang kembali ke 5 tahun yang lalu. Malam itu, kau juga seperti ini, masuk ke dalam perangkapku selangkah demi selangkah. 5 tahun yang lalu, kau berhasil kabur, tapi kali ini tidak. Tolong, di dalam ada asap.
Mesuan Jin sengaja menjebak orang-orang di setiap lantai untuk memperlambat kita naik ke atas. Dia sangat mengenalku. Tiahu kudubungan bukan membiarkan mereka. Itulah kelemahanmu. Kau ingin menyelamatkan semua orang, tapi pada akhirnya, kau tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Kau tidak akan pernah mengerti. Keinginan untuk melindungi orang lain bukanlah sebuah kelemahan. Jalur cadangan Xuan Jin disembunyikan dalam sistem sirkulasi air pemadam. Kalau pompa utamanya mati, Sprinkler otomatis di lantai atas juga akan berhenti. Jangan dimatikan. Balikkan dan tingkatkan tekanan airnya. Hancurkan titik konversi yang terhubung ke pipa itu. Lantai 13 sampai lantai 35 sudah terbuka. Tuncuan, 3 lantai di depan untuk sementara aman. Xuan Jin memaksamu untuk lewat tangga. Kita ganti lewat lorong lift saja. mengerti. Satu lagi, kadar racunnya terus meningkat. Dalam 5 menit, kau harus berhenti. Zichern kungkun atik nitunya entkola mesarnya. Berapa lek menasa termia. Kuman krisan istiba sisam. Wa aid kumar kusat ya. Atul. Bitar pun temur ang tapi vena ku anamnya. Dopras wastani akan taa masan buttermet. Manital ain matahin sati sarizas. Upapar tumarali has makanumina. Karena kau mengkatian mutsat anam. Racun di tubuh Anda belum hilang. Anda tidak boleh naik lagi. Xuan Jin ada di atas. Padahal tadi kami menyusahkan Anda. Sekarang malah kalian yang bertaruh nyawa menyelamatkan kami. Taman tidak bertahan dengan kecurigaan dan rasa takut. Selama mau berubah, kalian tetap orang kita. Xuan Jin membawa pemicu bom terakhir ke lantai atas. Biar saya temani Anda ke atas, bawa mereka turun. Jinakan bom yang tersisa. Tapi racun di tubuh Anda. Suantang masih menungguku di bawah. Aku tidak akan mati di sini. Tuan Gu sudah sampai di lantai 50, tapi detak jantungnya tidak normal. Pemicu di atap itu cuma remotenya. Monitor peledak yang asli ada di lantai 56. Nya, Anda mau kemana? Xuan Jin ingin memancing Guting Chuan pergi ke atap sendirian. Jadi aku akan menghancurkan kartu as terakhirnya. Terlalu berbahaya. Ia sudah berjanji akan kembali untuk menerima hukuman. Aku harus memastikan dia bisa kembali. Xuan Jin sudah bilang, kau pasti akan datang. Kalau begitu, dia juga harusnya memberitahumu bahwa aku tidak suka mengikuti rencananya. Sistem peledak utama berhasil dinonaktifkan. Masih ada satu jalur terpisah, hanya bisa dimatikan dari atap. Kau datang juga akhirnya. Bukankah momen ini yang kau tunggu? Semua ketua divisi Tianmen, Grup Su, dan juga wanita yang paling kau cintai, semuanya ada di dalam gedung ini. Sistem peledakmu sudah dijinakkan. Guting Chuan, semua kartu asnya sudah kuhancurkan. Sisa perhitungannya, kau urus sendiri.
Dia lagi. Setiap kali, selalu dia yang merusak rencanaku. Ascendi adalah pertarungan terakhir antara kau dan aku. Tidak ada hubungannya dengan takhta Tianmen. Kau pikir dengan meletakkan cincin itu, aku akan berterima kasih padamu. Aku cuma takut cincinnya kotor terkena darahmu. Bagaimana rasanya terkena racun pelumpuh tenaga? Bukankah kau ingin menyelamatkan semua orang? Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Setidaknya, di belakangku ada orang yang bersedia mempercayaiku. Percayaan hanya akan membuat orang menjadi lemah. Bukan, karena kau tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun. Pukulan ini untuk saudara kita yang mati 5 tahun lalu. Pukulan ini untuk orang-orang yang kau manfaatkan dan kau sakiti. Pukulan terakhir ini demi Tianmen untuk mengakhiri pengkhianatan ini. Pegang yang erat. Aku tarik kau naik. Dosamu harus diadili oleh aturan. Yang paling kubenci darimu adalah kau selalu bersikap seperti pemenang yang mengasihaniku. Awas. Kau sudah berjanji akan kembali untuk menerima hukuman. Aku sudah kembali. Rekening dan markas aliansi gelap di kota Yun sudah berhasil kita kuasai sepenuhnya. Semua orang di dalam gedung juga sudah dievakuasi dengan aman. Ying Chuan, apa semuanya sudah berakhir? Sudah berakhir.